Assalamualaikum adik-adik. Kali ini kita akan mempelajari tentang kadar zat dalam campuran. Kandungan zat terlarut di dalam suatu senyawa dapat kita hitung dengan cara menentukan kadar zat dalam campuran. Kadar campuran suatu zat menyatakan banyak zat terlarut dalam campuran atau senyawa tersebut. Ada beberapa cara untuk menentukan kadar zat dalam campuran. Yang pertama yaitu persen massa. Persen massa menyatakan jumlah gram suatu zat dalam 100 gram campuran. Misalnya, kadar emas 75%. Berarti, dalam campuran tersebut mengandung 75 gram emas dalam setiap 100 gram campurannya. Rumus untuk persen massa adalah sebagai berikut. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa campuran dikali 100%. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam 100 gram roti terdapat 20 gram gula. Berapa persen kadar gula dalam roti tersebut? Cara menyelesaikannya yaitu kita lihat apa yang diketahui di soal. Yang pertama yaitu 100 gram roti. Roti ini merupakan dari campuran dan 20 gram gula. Gula ini merupakan zat terlarut. Jadi, massa gula yang diketahui adalah 20 gram dan massa roti atau campuran adalah sebanyak 100 gram. Sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas tadi, maka kita dapatkan bahwa persen gula sama dengan massa gula dibagi dengan massa roti dikali 100%. Nah, sudah kita ketahui bahwa tadi massa gula adalah 20 gram, kemudian massa roti 100 gram dikali dengan 100%. Satuannya dapat kita coret yaitu gram per gram, dan angka 100 ini juga dapat kita coret. Jadi tinggal persen gula sama dengan 20%. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal yang kedua. Dalam 500 gram biji besi, campuran besi dengan pengotornya, terdapat 400 gram besi. Berapakah kadar pengotor yang terlarut dalam biji tersebut? Penyelesaiannya, pertama kita lihat apa yang diketahui di soal, yaitu massa besi sebanyak 400 gram. Kemudian massa campuran yaitu 500 gram. Nah, untuk mencari massa pengotornya yaitu massa campuran dikurang dengan massa besi. 500 gram dikurang dengan 400 gram sehingga didapat massa pengotor sebanyak 100 gram. Yang ditanya, berapakah kadar pengotor yang terlarut dalam biji tersebut? Jadi, persen massa pengotor sama dengan massa pengotor dibagi massa campuran dikali dengan 100%. Massa pengotor sudah kita dapatkan sebanyak 100 gram. Massa campuran diketahui di soal yaitu sebanyak 500 gram. Jadi langsung kita masukkan ke rumusnya. Persen massa pengotor sama dengan 100 per 500 kali 100%, sehingga didapatkan hasilnya nanti yaitu 20%. Jadi kadar pengotor dalam biji besi tersebut adalah 20%. Contoh soal yang ketiga yaitu hitunglah berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH ke dalam 120 gram air. Penyelesaiannya, pertama kita lihat apa yang diketahui di soal yaitu massa NaOH sebanyak 30 gram. Kemudian massa zat pelarut sebanyak 120 gram air. Kemudian kita cari massa campuran dengan cara menambahkan massa zat terlarut dengan massa pelarutnya. Jadi massa zat terlarut 30 gram ditambah dengan 120 gram menghasilkan 150 gram massa campuran. Nah, sekarang kita langsung ke rumus persen massa, yaitu massa zat terlarut dibagi dengan massa campuran dikali dengan 100%.
Persen massa NaOH adalah massa zat terlarutnya tadi 30 gram dibagi dengan massa campuran sebanyak 150 gram dikali dengan 100%. Sehingga didapat persen NaOH sebanyak 20%. Jadi kadar NaOH dalam campuran tersebut adalah 20%. Selanjutnya mari kita bahas persen volume. Persen volume menyatakan jumlah mililiter suatu zat dalam 100 ml campuran. Misalnya volume cuka dalam air adalah 60%. Berarti dalam 100 ml larutan terdapat 60 ml cuka. Rumus persen volume adalah persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Hitunglah persen volume 25 ml alkohol yang dilarutkan dalam 75 ml air. Cara menyelesaikannya, yang diketahui adalah volume zat terlarut yaitu alkohol sebanyak 25 ml. Dan volume zat pelarut yaitu air sebanyak 75 ml. Untuk mencari volume campuran, yaitu volume zat terlarut yaitu alkohol ditambah dengan volume larutan yaitu air. Jadi volume zat terlarutnya 25 dan volume zat pelarutnya adalah 75. Sehingga didapat volume campuran 100 ml. Kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu persen volume alkohol sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume campuran yang telah kita dapatkan tadi dikali dengan 100%. 25 ml dibagi dengan 100 ml dikali dengan 100%. Nah, di sini 100-nya bisa kita coret sehingga kita dapatkan bahwa volume alkohol ini sebesar 25%. Jadi volume alkohol dalam campuran tersebut adalah 25%. Contoh soal selanjutnya. Puza membuat sirup buah dengan ukuran sirup 50 ml yang dicampurkan air sebanyak 250 ml. Maka hitunglah persentase sirup dalam larutan tersebut. Cara menyelesaikannya kita lihat di soal yang diketahui. Yang pertama, ukuran sirup 50 ml, kemudian campuran air sebanyak 250 ml. Jadi sirup di sini merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarutnya. Dari soal dapat kita lihat bahwa volume zat terlarut atau sirup adalah 50 ml, kemudian volume dari air atau zat pelarut itu adalah 250 ml. Kemudian untuk mencari volume campuran, yaitu volume zat terlarut ditambah dengan volume larutan. Volume zat terlarut tadi sudah kita dapatkan 50 ml dan volume zat terlarutnya 250 ml. Jadi volume campuran yang kita dapatkan adalah 300 ml. Ditanya adalah berapa persen sirup dalam larutan tersebut. Berdasarkan rumus yang sudah kita bahas tadi, persen volume sirup sama dengan volume zat terlarut dibagi volume campuran kali 100%. Volume zat terlarut sudah kita ketahui bahwa sebanyak 50 ml sirup dibagi dengan volume campuran yaitu 300 ml dikali dengan 100%. Sehingga kita dapat bahwa volume sirup sama dengan 16,67%. Yang ketiga yaitu persentase massa per volume. Persentase massa per volume menyatakan banyaknya massa zat yang terlarut dalam sejumlah tertentu campuran.
untuk memperoleh volume campuran yang diinginkan. Rumus persen massa per volume adalah sebagai berikut. Persen massa per volume sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume campuran kali dengan 100%. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Berapa gram garam dapur atau NaCl yang terdapat dalam 1 liter air laut jika diketahui kadar NaCl dalam air laut tersebut adalah 0,05%. Untuk menyelesaikannya, mari kita lihat apa saja yang diketahui di soal dulu. Volume campuran yaitu volume air laut sebanyak 1 liter. Nah, kita rubah dulu menjadi mililiter sehingga didapat volume campuran sebanyak 1000 ml. Kemudian kadar NaCl dalam larutan yaitu sebesar 0,05%. Sekarang kita masuk ke rumus persen massa per volume, yaitu massa zat terlarut dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Kadar NaCl atau persen massa per volume sudah diketahui adalah 0,05%. Kemudian massa zat terlarut itu adalah yang ditanyakan, dibagi dengan volume campuran. Volume campuran yaitu sebanyak 1000 ml dikali dengan 100%. Persennya ini dapat kita coret. Jadi massa NaCl adalah 0,05 kali 1000 dibagi dengan 100. Nanti akan kita dapatkan hasilnya yaitu 0,5. Jadi massa NaCl dalam campuran tersebut adalah 0,5 gram. Selanjutnya mari kita bahas contoh soal yang kedua, yaitu hitung persen massa per volume 0,5 gram CH3COOH dalam 20 ml larutan cuka dapur. Cara menyelesaikannya, yang pertama yang diketahui adalah massa zat terlarut yaitu massa CH3COOH sebanyak 0,5 gram. Kemudian volume larutan yaitu 20 ml larutan cuka dapur. Rumusnya adalah persen massa per volume sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Massa zat terlarut tadi sudah kita dapatkan bahwa 0,5 gram massa CH3COOH dan massa larutan yaitu larutan cuka dapur sebanyak 25 ml. 0,5 gram dibagi dengan 20 ml dikali dengan 100%. Nanti akan didapatkan hasilnya sebanyak 2,5%. Jadi, persen massa per volume CH3COOH dalam larutan cuka dapur adalah sebanyak 2,5%. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bagian per sejuta atau BPJ. Bagian per sejuta atau BPJ atau dalam bahasa Inggrisnya adalah part per million atau ppm menyatakan jumlah bagian suatu zat dalam sejuta bagian campuran. Misalnya, kadar polutan dalam sampel udara di Jakarta adalah 22 bpj. Berarti, dalam 1 juta liter udara di Jakarta, terdapat 22 liter gas polutan. Secara matematis, 1 ppm atau 1 bpj bisa dinyatakan dengan 1 juta. Jika kita nyatakan dalam persentase, maka 1% sama dengan 10.000 bpj. Rumus bagian per sejuta atau ppm ada dua, yaitu ppm massa dan ppm volume. Untuk ppm massa, massa zat terlarut dibagi dengan massa campuran dikali dengan 10 pangkat 6. Sedangkan untuk ppm volume, rumusnya adalah volume zat terlarut dibagi dengan volume campuran dikali dengan 10 pangkat 6. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 1 kg sampel air sungai setelah diteliti mengandung 10 mg timbal. Berapakah kadar timbal dalam sampel sungai tersebut? Cara menyelesaikannya, kita lihat apa yang diketahui di soal, yaitu ada 1 kg sampel air sungai. Nah, ini merupakan massa campuran. Massa campuran ini supaya satuannya sama, maka kita rubah dulu menjadi miligram.
Jadi didapat massa campuran sebanyak 1 juta miligram. Kemudian massa PB atau massa timbal sebanyak 10 mg. Yang ditanya adalah berapa kadar timbal atau berapa ppm massa dari timbal. Nah, langsung saja ke rumusnya. ppm massa sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa campuran dikali dengan 10 pangkat 6. Massa zat terlarut tadi sudah diketahui 10 mg, kita langsung masuk ke rumusnya. Kemudian massa campurannya sebanyak 1 juta miligram dikali dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. 1 juta atau 10 pangkat 6 dapat habis dibagi dengan 1 juta miligram. Jadi nanti didapatkan ppm massa sebanyak 10 ppm. Mari kita bahas contoh soal yang kedua. Kadar gas karbon monoksida dalam udara adalah 115 ppm. Berapa sentimeter kubik karbon monoksida yang terdapat dalam 1 meter kubik udara? Cara menyelesaikannya, pertama kita lihat apa yang diketahui di soal. Kadar gas karbon monoksida dalam udara sebanyak 115 ppm. Kemudian volume udara 1 meter kubik. Jika kita rubah menjadi cm kubik, maka akan kita dapatkan volume udara 1 juta cm kubik. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu ppm volume sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan volume campuran dikali dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta. ppm volume tadi dari soal sudah kita ketahui bahwa 115 ppm. Kemudian volume zat terlarut itu adalah yang ditanya. Volume campurannya adalah volume udara sebanyak 1 juta cm kubik. Kita langsung masuk ke rumusnya. 115 ppm sama dengan volume karbon monoksida dibagi dengan 1 juta dikali dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta. Nah, 1 juta ini dapat habis ya. Kemudian dihasilkan volume karbon monoksida sebanyak 115 ppm. Jadi volume karbon monoksida dalam 1 meter kubik udara adalah sebanyak 115 ppm. Nah, itu tadi penjelasan untuk kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.